فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين، أعزكم الله. kaum muslimin yang saya hormati, masih kita pada bab yub'ats kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaih, bahwa akan dibangkitkan setiap hamba seperti ketika matinya. Dibangkitkan seperti keadaan ketika matinya. Dan sampai pada ucapan Qurtubi rahimahullah, wa rawa 'Abbad ibn Katsir 'an Az-Zubair 'an Jabir qala innal mu'adzinin wal mulabbin yakhrujuna yawmal qiyamah min quburihim yu'adzin al mu'adzin wa yulabbi al mulabbi. Disebutkan dari Jabir radhiyallahu taala anhu bahwa para muadzin, tukang azan, wal mulabbin, dan mereka-mereka yang bertalbiyah, apakah ketika umrah atau ketika haji, maka nanti dibangkitkan yaumul qiyamah, yakhrujuna min quburihim, mereka keluar dari kubur-kubur mereka. Muadzin dalam keadaan mengumandangkan azannya, sedangkan mulabbi dalam keadaan bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Demikian disebutkan oleh Al-Halimi Al-Hafidh dalam kitab Al-Minhaj, dan nanti akan datang riwayatnya secara lengkap. Ini sebagai tambahan dari apa yang sudah lewat, apa yang sudah kita bahas, bahwa seseorang yang dibangkitkan dalam keadaan dia murai, dibangkitkan dalam keadaan murai. Seorang yang sakran dibangkitkan dalam keadaan sakran. Seorang yang sedang ihram dibangkitkan dalam keadaan ihram. Wa dzakara Abul Qasim Ishaq ibn Ibrahim ibn Muhammad Al-Khatli dalam kitab Ad-Dibaj, haddatsana Abu Muhammad Abdullah ibn Yunus ibn Bukair qala haddatsana Abi an Amr ibn Samir an Jabir an Muhammad ibn Ali an Ibn Abbas wa Ali ibn al-Husayn
anna Rasulullah SAW qala, akhbarani Jibril. Jibril menghabarkan kepadaku. Ya Muhammad, Jibril menghabarkan kepada Rasulullah SAW, an la ilaha illallah unsun lil muslim inda mautihi. Bahwa kalimat la ilaha illallah akan menjadi ketentraman bagi seorang muslim ketika matinya. Wa fi qabrihi, dan ketika dikuburnya. Wa hina yakhruju min qabrih, dan ketika dibangkitkan dari kuburnya. Ya Muhammad, law tarahum hina yamruquna min quburihim. Ya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kata Jibril, jika engkau melihat ketika mereka keluar dari kubur-kubur mereka, yanfuduna ru'usahum, dalam keadaan membersihkan kepala mereka dari tanah-tanah yang melekat. Hadza yaqulu la ilaha illallah, yang ini mengucapkan la ilaha illallah, dan yang ini mengucapkan alhamdulillah. Fayubayyid wajhahu, maka diputihkan wajah-wajah mereka. Wa hadza yunadi, sedangkan yang lain ketika dibangkitkan dalam keadaan membersihkan badannya dari kotoran-kotoran, tiba-tiba dia mengatakan dengan kalimat ya hasrata ala ma farrat fi jambillah, duhai celaka aku atas kelalaian aku. Maka wajah-wajah mereka muswaddah, menjadi hitam. Wujuhum. Qala wa haddatsani Yahya ibn Abdul Hamid, Yahya ibn Abdul Hamid Al-Hamani. Qala haddatsana Abdurrahman ibn Yazid ibn Sallam an abihi an ibn Umar. Qala qala Rasulullah sallallahu laisa ala ahli la ilaha illallah wahsyah. Tidak ada bagi golongan la ilaha illallah, tidak ada rasa takut indal maut, ketika matinya. Wala fi quburihim, dan juga enggak akan merasa takut di kubur-kuburnya. Wala mansyarihim, tidak pula di padang mahsyar ketika mereka dikuburkan. Ka'anni bi ahli la ilaha illallah yanfuduna at-turab, sepertinya aku melihat bagaimana golongan la ilaha illallah membersihkan tanah-tanah dari badannya, dari kepala-kepalanya, sambil mengucapkan alhamdulillah alladzi adhaba 'anna al-hazan. Kalimatnya sebagaimana yang Allah kisahkan dalam Al-Qur'an. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anna al-hazan. Alhamdulillah yang telah menghilangkan dari kami rasa sedih. Demikian pula kalimat orang-orang yang muswaddah, orang-orang yang wajah mereka menjadi hitam, juga dikisahkan dalam Al-Qur'an. Allah kisahkan ucapan mereka, ya hasrata ala ma farratna fi jambillah, duhai celakanya aku karena apa yang aku lalaikan dari hak-hak Allah. Wa rawan Nasa'i, diriwayatkan pula oleh Nasa'i dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, annahu qala takhrujun naihah. Ini riwayat berikutnya yang membuktikan bahwa seseorang dibangkitkan seperti keadaan ketika matinya. An-naihah adalah penangis-penangis bayaran, ataupun penangis-penangis yang meratap walaupun tidak dibayar, tetapi melakukan hal-hal yang dilarang, yaitu niyahah. Niyahah adalah meratapi mayit dengan merobek-robek pakaiannya, dengan menjambak-jambak rambutnya, dengan memukul-mukul pipinya, dengan mengucapkan kalimat-kalimat jahiliyah. Maka Rasulullah SAW menghabarkan bagaimana keadaan mereka nanti ketika dibangkitkan. Annahu qala, bahwa beliau bersabda, takhrujun naihatu min quburihim yaumal qiyamah sya'tha'a ghubara'a 'alaiha jilbabun min la'natillah. Bahwa para wanita-wanita yang meratap nanti ketika dibangkitkan di kuburnya yaumul qiyamah, ketika dibangkitkan dari kuburnya yaumul qiyamah, sya'tha'a, dalam keadaan rambutnya kusut, ghubara'a, dalam keadaan berdebu, kotor, 'alaiha jilbabun min la'natillah, memakai jilbab dari laknat Allah Subhanahu wa taala, wa dir'an min nar, dan pakaian dalamnya dari api neraka.
yaduha ala ra'siha, dalam keadaan tangannya ada di kepalanya, sambil menyatakan ya wailah, ya wailah, duhai celakanya, duhai celakanya. Demikian dikeluarkan hadis ini secara makna oleh Muslim. Dikeluarkan oleh Muslim secara makna. Wa Ibnu Majah juga mengeluarkan dari Abi Malik Al-Asy'ari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, an-niyahah min amril jahiliyah. Meratapi mayit adalah perkara-perkara jahiliyah. Wa innan naihata idza matat qata'a Allahu laha thiyaban min nar. Dan bahwasanya wanita-wanita yang meratapi mayit ketika matinya, niscaya Allah akan potongkan untuknya pakaian dari api neraka. Wa dir'an min lahabin nar, dan dir', pakaian dadanya dari potongan lidah api neraka. Demikian lafaz Ibnu Majah. Wa qala Muslim, dan berkata Muslim, tuqamu yaumil qiyamah wa 'alaiha sirbalun min qatran wa dir'un min jarab. Bahwa nanti ditegakkan mereka, para peratap-peratap atau wanita-wanita peratap yang meratapi mayit, akan ditegakkan yaumul qiyamah dalam keadaan memakai pakaian dari timah panas dan dir'in min jarab. Disanadkan atau disebutkan sanadnya oleh Tha'labi dalam tafsirnya dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hadhihi an-nawaih, ini nawaih, bentuk jamak dari naihah. Naihah sama maknanya peratap-peratap atau wanita-wanita yang meratapi mayit. Hadhihi an-nawaih atau hadhihi an-nawaih yaj'alna yaumil qiyamah saffain. Bahwa para peratap-peratap ini, para wanita-wanita yang meratapi mayit, nanti yaumil qiyamah akan ditegakkan dalam keadaan berbaris dua barisan. Saffan 'anil yamin wa saffan 'anil shimal. Satu barisan di kiri, satu barisan di kanan. Di kanan api neraka dan di kiri neraka. Yanbuhna kama tanbahul kilab. Mereka melolong seperti melolongnya anjing-anjing. Yang meratap dengan lolongan seperti lolongan anjing. Fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sana. Yaitu di hari yang nilainya 50.000 tahun hari-hari kalian. Tsumma yu'mar bihinna ilan nar. Kemudian setelah itu mereka dimasukkan ke dalam api neraka. Disuruh, dipaksa untuk meratapi para penduduk neraka. Demikian anba'ana Syekh Al-Hajj Ar-Rawiyah, yaitu Abu Muhammad Abdul Wahhab Syuhira bin Rawah, dan Syekh Al-Imam Ali ibn Hibatullah Asy-Syafi'i, qala, keduanya berkata, haddatsana as-Salafi atau as-Silafi, qala haddatsana ar-Rais Abu Abdullah At-Thaqafi, qala haddatsana Abu Muhammad Abdullah ibn Ahmad ibn Khawlah Al-Abhuri Al-Adib fima quri'a alaihi wa ana asma', fima quri'a alaihi wa ana asma' minhu, yaitu sanata 43 pada tahun 403. Qala akhbarana Abu Umar wa Ahmad ibn Muhammad ibn Hakim Al-Madani, qala akhbarana Abu Umayyah Muhammad ibn Ibrahim At-Turtusi atau Tursusi, qala haddatsana Sa'id bin Sulaiman, qala haddatsana Sulaiman ibn Dawud Al-Yamani, qala haddatsana Yahya ibn Abi Katsir an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inna hadhihi an-nawaih yaj'alna yaumil qiyamah saffain. Bahwa mereka para penangis-penangis tadi, para wanita-wanita yang meratapi mayit, dibariskan dua saf di neraka Jahannam. Satu saf di kanannya dan satu saf di kirinya. Yanbuhna ala ahli Jahannam. Mereka meratapi penduduk neraka Jahannam. Mereka melolong seperti melolongnya anjing-anjing. Demikian disebutkan dalam hadis yang gharib dari hadis Abi Nasr Yahya ibn Abi Katsir
dari Abi Salamah dan tafarrada bihi anhu Sulaiman ibn Dawud. Wa qala Anas, dan berkata Anas, qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, takhrujun naihah. Dan demikian biasa para ulama setelah menyebutkan inti hadisnya ada dalam sahih, maka akan dikatakan dengan kalimat asluha fis sahih. Asluha fis sahih. Yani inti kisahnya atau inti riwayatnya ada dalam sahih Muslim tentang masalah para penangis-penangis bayaran atau para peratap-peratap bayaran atau para wanita-wanita yang meratapi mayit akan diadab dalam bentuk yang seperti itu. Kemudian dibawakan riwayat-riwayat yang di bawah itu kesahihannya. Kenapa? Karena sudah cukup dengan apa yang sahih, maka ini hanya sebagai keterangan-keterangan penjelas. Di antaranya yang disebutkan takhrujun naihah min qabriha sya'tha'a ghubara'a muswaddatul wajh zarqa'ul 'ainain. Nanti akan keluar para penangis-penangis, para wanita-wanita yang meratapi mayit akan keluar dari kuburnya dalam keadaan kusut rambutnya, dalam keadaan berdebu, dalam keadaan hitam. Tha'iratas sya'r, terurai rambutnya, kalihatul wajh, dalam keadaan wajahnya sayu, wa 'alaiha jilbabun min la'natillah, dalam keadaan memakai jilbab dari laknat Allah Subhanahu wa taala. Wa dir' min ghadabillah, dan pakaian dadanya dari kemurkaan Allah. Ihda yadayha maghlulatan ila 'unuqiha, salah satu tangannya terbelenggu di atas lehernya, di belakang lehernya, sedangkan yang lain memegang kepalanya. Satu terbelenggu, satu memegang kepalanya. Wahiyya tunadi, dalam keadaan mereka menyeru, mengucapkan seruan-seruan yang biasa diserukan ketika dia meratapi mayit. Mengatakan ya wailah, wa ya suburah, wa ya hazanah, duhai celakanya aku, duhai binasanya aku, duhai sedihnya aku, dan seterusnya. Sedangkan malaikat di belakangnya menyatakan amin, amin, amin. Karena mereka kebiasaannya di dunia mengucapkan doa-doa jelek terhadap dirinya sendiri. Duhai binasanya aku, duhai mati saja aku, duhai hancurnya aku, dan seterusnya. Kalimat-kalimat yang diucapkan oleh peratap-peratap selalu doa alaihin, doa kejelekan atas mereka sendiri. Maka ketika yaumul qiyamah, mereka dibangkitkan dalam keadaan sama. Dan selalu mencerca dirinya dalam keadaan sama. Meratapi dirinya dengan kalimat celakalah aku, binasalah aku, dan seterusnya. Sedangkan malaikat mengaminkan amin, amin, amin. Mudah-mudahan binasa. Tsumma yakunu min ba'di dzalika hadhaha finnar. Setelah itu mereka mendapatkan bagiannya dari api neraka. Dan juga Ibnu Majah meriwayatkan dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, an-niyahah 'alal mayyit min amril jahiliyah. Meratapi mayit itu adalah perkara jahiliyah. Wa innan naihata idza lam tatub qabla an tamut fa innaha tub'ats yaumal qiyamah 'alaiha sarabil min qatiran thumma ya'la 'alaiha bidir'in min lahabin nar. Dalam riwayat ini juga disebutkan dengan sama bahwa yang namanya niyahah, meratapi mayit, adalah perkara jahiliyah. Dan sesungguhnya wanita-wanita yang meratapi mayit, jika dia tidak taubat sebelum matinya, maka dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan memakai pakaian dari qatran, dari lelehan timah panas. Tsumma ya'la 'alaiha bidar', kemudian dia dalam keadaan memakai pakaian dadanya dengan lahabin nar, yang terbuat atau dibikin dari lahabin nar, dari lidah api neraka. Demikian hadis dikeluarkan oleh Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam hadis nomor 1582. Wa fi tanzil, dan disebutkan dalam tanzil dalam Al-Quran, alladzina yakuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Ini dalil berikutnya bahwa seorang dibangkitkan nanti yaumul qiyamah seperti keadaan hidupnya.
Yang dicontohkan oleh Allah dalam Tanzil, dalam Al-Quran, adalah pemakan-pemakan riba. Orang-orang yang memakan riba. Kata Allah, alladzina ya'kuluna riba, mereka yang memakan harta riba, la yaqumun illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitan. Tidak bangkit mereka kecuali seperti orang yang dimasuki syaitan, dirasuki syaitan. Yatakhabbathu syaitan minal mas. Berkata para ahli tafsir, al-ma'na la yaqumuna min quburihim. Tidak dibangkitkan dari kuburan-kuburan mereka kecuali dalam keadaan seperti orang yang kemasukan syaitan, seperti orang yang kerasukan jin. Qala Ibnu Abbas, demikian dikatakan oleh Ibnu Abbas dalam tafsirnya. Demikian pula Mujahid dan Ibnu Jubair dan juga Qatadah dan Rabi' was-Suddi wad-Dhahhak wa Ibnu Zaid wa ghairuhum. Semuanya menafsirkan demikian. Wa qala ba'dhum, dan sebagian mereka berkata, yaj'al ma'ahu syaitanun yakhniquhu. Sebagian lain berkata bahwa makna ayat itu yatakhabbathu syaitan minal mas adalah dibangkitkan dalam keadaan bersamanya ada syaitan yang mencekik lehernya. Mencekik lehernya. Qalu kulluhum yub'ats kal makhluq. Semuanya dibangkitkan dalam keadaan seperti tercekik di lehernya. Uqubatan lahu, dan ini balasan bagi mereka para pemakan riba. Maka kerongkongannya atau tenggorokannya seperti tercekik. Wa tanqitan 'inda jami' ahli al-mahsyar. Di samping azab buat mereka, juga pelecehan buat mereka. Kenapa demikian? Tanqitan 'inda jami' ahli al-mahsyar. Karena mereka akan menjadi perkara yang menjelekkan diri-diri mereka di hadapan seluruh penduduk mahsyar. Penduduk mahsyar ketika dibangkitkan dalam keadaan sehat, dalam keadaan utuh, dalam keadaan sadar, tiba-tiba melihat ada orang yang seperti itu. Apakah tercekik di lehernya, susah, atau dalam keadaan seperti orang gila, seperti orang kesurupan. Maka tentunya orang seperti ini dipermalukan di hadapan seluruh penduduk mahsyar. Seluruh penduduk mahsyar. Tanqitan 'inda jami' ahli al-mahsyar. Faja'ala Allahu hadhil 'alama li akalir riba. Maka keadaan mereka menjadi tanda-tanda. Tanda-tanda yang khas bagi para pemakan riba. Maka seluruh penduduk mahsyar tahu bahwa ini orangnya, para pemakan riba. Wadzalika annahu arbahu fi butunihim fa'athqalahum. Yang demikian karena mereka memakan harta riba di perut-perut mereka, akhirnya perut mereka menjadi besar dan berat sehingga mereka sempoyongan seperti orang yang dalam keadaan kemasukan jin. Fahum idza kharaju min quburihim yaqumuna wa yasqutuna li'azmi butunihim. Maka mereka ketika dibangkitkan, mereka dibangkitkan dalam keadaan berdiri dan tiba-tiba jatuh. Karena beratnya perut-perut mereka. Beratnya perut mereka berisi harta yang haram dari harta riba. Maka para lintah-lintah darat ini akan dipermalukan di hadapan seluruh penduduk mahsyar. Nasallahu as-sitr wassalama wal afiyah. Kita berharap pada Allah SWT keselamatan dan kebaikan di dunia dan di akhirat. Amin. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman, wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Ini dalil berikutnya yang menunjukkan bahwa seorang dibangkitkan sebagaimana seperti keadaan hidupnya. Wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Siapa yang melakukan ghulul, mencuri harta pampasan perang sebelum dibagi, maka nanti yaumul qiyamah kata Allah, ya'ti bima ghalla, dia akan membawa apa yang dia curi. Dipikulkan pada dirinya. Dipikulkan pada dirinya dalam keadaan besar dan berat. Diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man mata ala martabatin minal maratib ba'atha 'alaiha yaumul qiyamah. Siapa yang mati di atas satu martabat dari martabat-martabat tertentu, maka dibangkitkan nanti yaumul qiyamah
dalam keadaan seperti keadaannya di martabat tersebut. Demikian disebutkan oleh sahibul qut wa huwa sahih. Al-ma'na yadullu ala sihhatihi. Ma dzakarnahu wa ma sayati li hadzal bab mazid bayan fi bab bayan al-hasyr ila al-mawqif insyaallah. Demikian ikhwan fillah azakumullah, selesai bab tentang dibangkitkannya manusia seperti keadaan ketika hidupnya. Maka hendaklah kita beramal saleh, beribadah, dan selalu dalam keadaan takwa, sehingga ketika kita dibangkitkan dalam keadaan takwa, dibangkitkan dalam keadaan saleh, dibangkitkan dalam keadaan ikhlas. Bab berikutnya bab fi ba'tsin nabi min qabrih. Bab dibangkitkannya Rasulullah SAW dari kuburnya, tetapi disebutkan hanya satu riwayat saja, dan itu pun dhaif. Dha'afahu al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Taqrib. Karena ada seorang rawi yang namanya Sa'id bin Maslamah dan dhaifkan. Sehingga kita lewat saja bab tersebut. Bab berikutnya bab ma jaa'a fi ma'thil ayyami wal layali wa yaumil qiyamah. Demikian pula bab ini dalam keadaan tidak disebutkan riwayatnya, barakallahu fikum. Bab ma jaa'a anna al-'abdul mu'min idza qama min qabrihi yatalaqahu al-malakani alladhani kana ma'ahu fid dunya wa 'amaluhu. Bab berikutnya bab bahwa seorang hamba yang mukmin jika dibangkitkan nanti dari kuburnya, maka dia akan didampingi oleh dua malaikat yang biasa mendampingi dia di masa hidupnya. Setiap mukmin akan selalu ada malaikat di kanan dan di kirinya. Nah, yang mencatat dan yang menganjurkan kebaikan-kebaikan. Dan juga akan didampingi amalan salehnya. Taqaddama min hadits Jabir, sudah lewat hadis Jabir secara marfu', fa idza qamatis sa'ah, kalau sudah terjadi hari kiamat, in haqqa alaihi malakul hasanat, akan turun malaikat-malaikat hasanat dan juga malaikat-malaikat sayyiat. Fa ansyata kitaban ma'qudan fi 'unuqih, maka mereka akan membuat satu catatan-catatan yang akan diikatkan di leher mereka masing-masing. Tsumma hadara ma'ahu wahidus sa'iq, kemudian hadir bersama orang tersebut, yang satu di depan penuntunnya, wal akhar syahid, sedangkan yang satu menyaksikan di belakangnya. Demikian dalam hadis yang telah lewat. Dzakarahu Abu Nuaim aydan dari Thabit al-Bunani annahu qara'a, membaca ayat Allah Hamim Sajdah, hatta idza balagha, sampai ketika mencapai ayat Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah, disebutkan sesungguhnya mereka yang berkata rabbuna Allah, kemudian mereka istiqamah, maka akan turun malaikat-malaikat. Apa tafsirnya? Beliau waqafa ketika membaca ayat itu, Thabit al-Bunani rahimahullah, ketika mencapai ayat tersebut dia berhenti. Kemudian berkata, balagana, sampai kepadaku, annal 'abdal mu'min, bahwa seorang hamba yang mukmin, haitsu yub'atsu min qabrih, ketika dibangkitkan dari kuburnya, yatalaqahul malakan, akan ditemui oleh dua malaikat, alladzani kana ma'ahu fid dunya, yaitu dua malaikat yang selalu mendampinginya di dunia. Fayaqulani lahu, malaikat tadi keduanya akan berkata kepadanya, la takhaf wa la tahzan wa abshir bil jannati allati kunta tu'adu. Jangan takut, jangan sedih, gembiralah dengan surga yang niscaya engkau sudah dijanjikan. Demikian malaikat-malaikat tadi, sebagaimana ayat Allah tadi dalam Hamim Sajdah, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihim malaikatu alla tahzanu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Khana bin a'azakumullah, yakni bergembira dengan surga yang kalian telah dijanjikan. Tentunya dengan ucapan para malaikat ini,
seorang hamba yang mukmin menjadi tenteram. Fa'aminallahu khawfahu, maka Allah tenteramkan rasa takutnya. Wa aqarrallahu 'ainahu, dan Allah tenteramkan matanya. Fama 'azimatun taghshan nas yaumil qiyamah fal mu'min fi qurrati 'ainin lima hadahu Allahu lahu. Maka ketika manusia dalam keadaan sangat besar, dalam keadaan yang sangat bingung, sangat gelisah, orang-orang beriman dalam keadaan tenang, tentram. Orang-orang beriman dalam keadaan fi qurrati 'ain. Kenapa? Hadahu Allah. Allah memberikan hadiah kepadanya berupa ketentraman karena imannya. Maka malaikat dengan izin Allah menenteramkan hatinya. Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wa lima kana ya'malahu fid dunya, dan karena sebab amalannya di dunia. Karena amalannya yang saleh, maka dia tenang, tentram yaumul qiyamah. Wa qala Amr ibn Qais al-Mallai, innal mu'min idza kharaja min qabrihi istaqbalahu 'amaluhu fi ahsani surah. Diucapkan oleh Amr ibn Qais al-Mallai, bahwa seorang mukmin jika keluar dari kuburnya ditemui oleh amal perbuatannya dalam bentuk yang sangat bagus, yang sangat indah. Wa atyab rihin, dengan harum semerbak yang sangat harumnya. Kemudian dia berkata kepada pemilik amalan tadi, hal ta'rifuni, apakah kau kenal aku? Fayaqulu la. Seorang mukmin tadi berkata, tidak, aku tidak kenal engkau. Illa anna Allah qad tayyaba rihak wa hassana suratak. Hanya saja aku lihat Allah telah mengindahkan bentuk rupamu, dan Allah telah menjadikan harum semerbak baumu. Fayaqul kadzalika kunta fid dunya. Kata amalannya tadi, demikian pula engkau di dunia. Dijadikan sangat bagus, sangat indah, dan dijadikan sangat harum. Ana amaluka salih, akulah amalanmu. Talama rakibtuka fid dunya. Aku sudah lama menemani kamu di dunia, dan kamu menaiki aku di dunia. Ini mengerjakan aku di dunia. Irkabni al-yawm, maka hari ini engkau yang menaiki aku. Wa ta'ala, kemudian dibacakan ayat Allah Subhanahu wa taala, yauma nahsyurul muttaqina ila ar-rahmani wafda. Hari ketika dikumpulkan orang-orang yang bertakwa dengan utusan pada Allah Subhanahu wa taala. Wa annal kafir, sedangkan orang kafir ketika dibangkitkan yastaqbiluhu amaluhu, juga ditemui oleh amalannya fi aqbahi suratin, dalam bentuk yang sangat jelek, wa anta narih, dan sangat busuk baunya. Fayaqul hal ta'rifuni, maka amalan yang jelek dan busuk ini bertanya, apakah kau kenal aku? Maka orang tadi menjawab, la, illa anna Allah qad qabbaha suratak wa natina rihak. Aku tidak kenal engkau, hanya saja Allah telah menjadikan engkau demikian buruknya, dan telah menjadikan engkau demikian busuk baunya. Fayaqul, maka dikatakan oleh amalannya tadi, kadzalika kunta fid dunya, demikian pula engkau di dunia, sangat jelek bentuk rupamu dan sangat busuk baumu. Ana amaluka sayyi, akulah amalanmu yang jelek. Wa talama rakibtani fid dunya, sudah lama engkau menaiki aku di dunia. Wa anal yaum arkabuk, sekarang aku yang akan menaiki engkau. Wa ta'ala, kemudian dibacakan, wa hum yahmiluna awzarahum ala zuhurihim ala sa'a ma yazirun. Dan mereka nanti akan memikul dosa-dosa mereka di atas punggung-punggung mereka pada hari kiamat. Ala sa'a ma yazirun, sungguh sangat jelek sekali apa yang mereka lakukan. Wala yasihhu min qibal isnadih, qala al-qadhi Abu Bakar ibn al-Arabi. Dikatakan riwayat ini tidak sahih, sedang dalam keadaan sanadnya tidak sahih. Dikatakan oleh Qadhi Abu Bakar ibn al-Arabi. Babun
Aina yakunun nas? Bab berikutnya bab di mana manusia ketika bumi diganti dengan bumi yang baru. Yani tentang ayat Allah Subhanahu wa taala, "Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat." Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi. Ketika bumi diganti dengan bumi yang lain. Diriwayatkan oleh Muslim dari Thauban Maula Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dia berkata, "Kuntu qa'iman 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam." Aku berdiri di sisi Rasulullah sallallahu. Faja'a habrun min ahbaril yahud. Tiba-tiba datang seorang habr. Habr adalah tokoh ulamanya Yahudi atau tokoh orang berilmunya Yahudi. Sebut saja pendeta. Hanya saja kadang-kadang pendeta itu bermakna dua, bisa bermakna ahli ilmunya, bisa bermakna ahli ibadahnya. Sedangkan ahli ilmunya dikatakan ahbar, sedangkan ahli ibadahnya dikatakan ruhban, rahib. Datang habrun min ahbarihim. Datang yang diulamakan di kalangan Yahudi kepada Rasulullah SAW. Kemudian berkata, "Assalamu alayka ya Muhammad." Semoga kesejahteraan atasmu ya Muhammad. Kemudian disebutkan hadisnya. Sampai pada riwayat Yahudi tadi berkata, "Aina yakunun nas yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat?" Di mana manusia ketika bumi diganti dengan bumi yang lain? Dan demikian keadaan Yahudi selalu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang tujuannya untuk ngetes. Apakah ini Rasul benar atau bukan? Sehingga pertanyaan-pertanyaannya pertanyaan yang unik-unik, kadang-kadang yang aneh-aneh, dan kadang-kadang pertanyaan jebakan. Tetapi Rasulullah SAW menjawab apa adanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang diberitahukan oleh Allah disampaikan, dan apa yang tidak diberitahukan oleh Allah akan dijawab dengan kalimat saya tidak tahu. Sebagaimana yang pernah kita sampaikan, Rasulullah SAW pernah ditanya tentang ruh. Rasulullah SAW tidak mendapatkan keterangan tentang ruh dari Allah Subhanahu Wa Taala kecuali kalimat yas'alunaka 'anir ruh qul ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakan, ruh urusan Allah. Artinya Rasulullah SAW tidak menjawab dan menyatakan sebagaimana Allah katakan, ruh urusan Allah. Yahud memberikan pertanyaan tadi menjebak. Kalau menjawab berarti salah, berarti bukan Nabi. Tapi subhanallah, karena Rasul benar-benar Rasul, benar-benar sadiqul masduq, maka beliau tidak peduli, tidak khawatir, kalau saya tidak menjawab nanti ketahuan begini. Enggak, karena beliau benar-benar Rasul, menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah, membacakan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara pertanyaannya kalimat aina an-nas yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Di mana keadaan manusia atau di mana letaknya manusia ketika bumi diganti dengan bumi yang lain? Ternyata Rasulullah SAW mendapatkan jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Qala hum fi dhulmah dunal jisr. Mereka di kegelapan, dunal jisr, sebelum jembatan. Sebelum jembatan antara surga dengan neraka. Al-hadis bitulihi sayati. Hadisnya secara lengkap dan panjang nanti akan datang insyaallah taala. Dalil kedua, kharajahu Muslim aidan, dan juga dikeluarkan oleh Ibnu Majah. Qala, keduanya menyebutkan sanadnya, haddatsana Abu Bakar ibni Abi Syaibah, qala haddatsana Ali ibni Mushir, an Dawud ibni Abi Hind, an Sya'bi, an Masruq, an Aisyah qalat su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam an qawlihi ta'ala yauma tubaddalu al-ardu ghairal ardi was samawat fa aina yakunu an-nasu yawma idzin. Dijawab oleh Nabi, 'ala as-sirat dunal jisr. Di kegelapan adalah di sirat sebelum jisr. Dan tentunya Yahudi, habruhum atau ahbaruhum, habar mereka, tokoh ulama mereka paham bahwa ini jawaban tepat. Tidak mungkin orang tahu kecuali kalau dapat wahyu. Nggak mungkin seorang tahu kecuali kalau mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena pertanyaan tersebut pertanyaan-pertanyaan yang gaib,
Tidak mungkin bisa diraba dengan panca indera. Enggak mungkin bisa ditebak dengan akal pikiran sendiri. Tidak mungkin terjawab illa bil wahyil munzal, kecuali dengan wahyu yang diturunkan. Wa akhrajahu Tirmidzi, dan diriwayatkan pula oleh Tirmidzi, qala haddatsana Ibnu Abi Umar qala haddatsana Sufyan an Dawud ibn Hind an Sya'bi an Masruq an Aisyah qalat ya Rasulullah, dikatakan wal ardu jami'an qaddatuhu yaumil qiyamah, dan bumi seluruhnya dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala yaumil qiyamah. Was samawati matwiyatun bi yamini, sedangkan langit digulung dengan tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Fa aina yakunul mu'minuna hina idzin? Fa aina yakunul mu'minun yauma idzin? Maka di mana orang-orang beriman ketika itu? Di mana manusia ketika itu? Maka Nabi menjawab, ala sirati ya Aisyah, ala sirati ya Aisyah, di atas sirat ya Aisyah. Hada haditsun hasanun sahih. Demikian hadis yang hasan sahih. Kharraja an Mujahid qala Ibnu Abbas atadri ma sa'atu jahannam? Berkata Ibnu Abbas yang dijuluki dengan habrul ummah, tintanya umat, dijuluki dengan wi'aul ilm, mangkok ilmu, radhiyallahu taala anhuma. Ini doakan oleh Rasulullah SAW dengan Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkan dia dalam agama dan ajari dia tafsir. Kata Ibnu Abbas, atadri ma sa'atu jahannam? Tahukah kalian luasnya neraka jahannam? Qultu la. Aku katakan, kata rawi Mujahid, aku tidak tahu. Qala ajal, wallahi ma tadri. Tentu, sungguh demi Allah, engkau tidak akan tahu. Haddathatni Aisyah, disampaikan kepadaku oleh Aisyah, annaha sa'alat Rasulullah, bahwa Aisyah pernah bertanya pada Rasulullah SAW tentang ucapan Allah Subhanahu wa taala, wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamati was samawati matwiyatun bi yaminihi. Qala faqultu fa aina an-nas ya Rasulullah? Kata Aisyah, aku katakan, di mana manusia ya Rasulullah? Qala ala jisri jahannam. Ala jisri jahannam, di jembatan di atas jahannam. Qala hadis hasanun sahih gharib min hadzal wajh. Faslun, hadhihi al-ahadits nassun ala anna al-ardha was-samawati tubaddal wa yakhluqu Allahu ardan ukhra yakunu 'alayha an-nas ba'da kaunihim 'ala al-jisr wa huwa as-sirat. Hadis-hadis ini semuanya, sebagian dalam Sahih Muslim, sebagian dalam Sunan, semuanya menunjukkan, bahkan ditambah lagi dengan ayat-ayat Al-Quran, menunjukkan bahwa langit, bahwa bumi dan langit akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakhluqullahu ardan ukhra. Allah akan mengganti bumi yang lain, yang nanti akan dikumpulkan di sana manusia pada bumi yang mubaddal, ba'da kaunihim 'alal jisr, setelah mereka di atas jisr, wa huwa as-sirat. La kama qala katsirun minan nasi an tubaddal ard ibarah an taghyiriha atau taghyir sifatiha. Maka ini menunjukkan rajihnya pendapat mereka para ulama yang menyatakan bahwa benar-benar bumi diganti dengan bumi yang lain. Yani tafsir ayat tubaddalul ardu ghairal ard, diganti bumi dengan bumi yang lain, benar-benar diganti. Bukan seperti pendapat yang lain yang menyatakan bahwa bumi diganti itu artinya dirubah saja, diratakan gunung-gunungnya, diangkat lembah-lembahnya sehingga menjadi rata semuanya. Hadza qaulun. Tetapi semua hadis-hadis tadi menunjukkan bahwa bumi benar-benar diganti. Apa yang menunjukkan bumi benar-benar diganti? Karena manusia tidak berada di sana. Dikatakan fis sirat dunal jisr, atau fil jisr jahannam, di jembatan antara neraka dengan jahannam, antara surga dengan neraka. Kita akan bahas lagi insyaallah pada kajian mendatang biidznillah taala. Wassalatu taufiq wal afiyah.
Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.